Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Di video saya sebelumnya, saya sempat mengulas tentang Automa. Ya, Automa adalah sebuah browser extension untuk melakukan otomatisasi di browser, mulai dari pengisian form, melakukan pekerjaan yang repetitif alias berulang-ulang, mengambil screenshot, hingga melakukan scraping data dari website. Khusus bagian yang terakhir ini, scraping data dari website, tentunya menjadi sebuah hal yang perlu dipelajari oleh programmer atau calon programmer tentunya, karena ketika kita membuat aplikasi, kadang kita membutuhkan tambahan data-data dari sumber lain, khususnya dari internet. Nah, misalnya saja di machine learning kita perlu menyiapkan dataset sebelumnya, dan tentu saja untuk mengambil data secara manual itu akan sangat memakan waktu. Kita perlu melakukan otomatisasi, dan salah satu teknik untuk melakukan otomatisasi pengambilan data alias scraping datanya secara otomatis ini bisa menggunakan Automa. Kenapa di sini saya menggunakan Automa? Karena menariknya adalah Automa ini bisa kita buat, kita gunakan tanpa harus melakukan coding, tapi hanya melakukan connecting block saja, menyambungkan blok-blok. Bahkan tanpa menyambungkan blok saja bisa, hanya dengan merekam aktivitas yang kita lakukan, dan nanti datanya akan bisa kita scrap secara otomatis. Nah, untuk Automa sendiri tersedia di Google Chrome dan Firefox. Karena saya menggunakan Google Chrome, jadi untuk menambahkan Automa ya tinggal ke Chrome Web Store, kemudian kita install Automa. Terakhir saya mengunjungi website ini atau halaman ini, pengguna dari Automa 30.000 plus user, tapi sekarang sudah meningkat menjadi 40.000 plus user. Tentu ini sebuah pencapaian yang menarik karena Automa ini karya anak bangsa, dan yang lebih keren lagi adalah pengembangannya. Ini hampir setiap berapa hari sekali selalu update, jadi ada fitur baru, kemudian ada bug fix yang menjadikan kita tentu lebih tenang dalam menggunakannya, karena kedepannya supportnya akan lebih bagus lagi. Oke. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah workflow untuk scraping data dari website. Sumber websitenya sebenarnya macam-macam sesuai dengan kebutuhan kita. Hanya saja karena saya sedang tertarik dengan freelancing, barangkali seperti itu, saya akan mengulas dari sisi Upwork. Ketika kita mencari sebuah jobs dari upwork.com sesuai dengan keahlian kita, misalnya kita tinggal menuliskan deskripsi keahlian yang kita miliki, misalnya Laravel developer, kemudian di sini kita klik jobs. Nah, kalau kita enter, maka nanti akan tampil deretan pekerjaan yang ada di sini. Misalnya 999 job, meskipun tidak kita ambil semua, hanya 10 teratas saja misalnya. Kalau kita ambil satu persatu data yang ada di sini untuk keperluan kita selanjutnya membuat aplikasi misalnya, atau untuk machine learning misalnya, tentu kan akan memakan waktu. Nah, di sini kita bisa mengambil data yang ada di sini dengan cara otomatis menggunakan Automa. Nah, caranya seperti apa? Nanti kita akan merekam halaman ini, halaman dengan alamat ini, kemudian Automa akan mencari list alias daftar jobs yang tersedia, kemudian kita bisa mengambil satu persatu data yang kita butuhkan. Nah, misalnya saya membutuhkan data judulnya, kemudian hour rate-nya berapa, levelnya berapa, terakhir diupdate kapan, dan deskripsi yang ada di sini. Ini mau saya ambil datanya. Dan untuk itu, ya pastikan Automa sudah terinstall. Kita bisa ke Automa dashboard-nya, lalu kita buat workflow baru. Nah, di sini misalnya saya beri nama freelance Laravel developer. Nah, kemudian saya klik. Sebenarnya kita bisa melakukan aktivitas ambil data itu dengan melakukan koneksi blok. Itu juga sudah sangat mudah. Akan tetapi di video kali ini saya akan menggunakan cara yang lebih mudah lagi, nyaris tanpa melibatkan blok yang ada di sini, hanya triggernya saja. Tapi karena kita mau menyimpan data-data yang kita butuhkan, maka kita perlu menyiapkan tabelnya terlebih dahulu untuk menyimpan masing-masing teks, untuk judul, untuk deskripsi, dan sebagainya. Jadi saya siapkan tabel, ini title untuk judul jobsnya, kemudian hour
Lalu di sini ada levelnya, expert, beginner atau semacamnya, level, kemudian updatednya kapan atau postednya kapan. Ya ini namanya suka-suka kita saja sih, karena nanti tergantung pengolahan kita berikutnya. Lalu description, ya sementara 5 saja data yang perlu kita ambil dari upwork.com. Ini kita close, kemudian save. Nah, saya akan kembali ke halaman freelance Laravel developer ini. Kemudian saya klik extension Automa. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan record workflow-nya. Jadi dari halaman ini kita rekam workflow-nya. Kemudian kita pilih existing workflow, lalu klik workflow yang barusan kita buat. Nah, di sini ada trigger yang tadi sudah ada by default. Ya, kita klik saja triggernya, kemudian klik record. Nah, sekarang tampilannya jadi seperti ini. Ini adalah mode record, dan kita bisa memilih select element atau select list element. Dan karena kita mau melakukan pengambilan banyak data sekaligus dari daftar yang ada di sini, kita pilih select list element. Nah, sekarang tampilannya dia akan berubah menjadi tampilan seperti ini. Kita pilih elemen yang daftar. Nah, misalnya ini kita klik, kemudian kita simpan list elemennya, namanya daftar gitu saja. Ya, tidak konsisten Indonesia Inggris tidak masalah, ini hanya sampling saja. Lalu what to do, saya akan mengambil teksnya saya pilih satu kalimat ini, maka bagian bawah judul-judul juga akan ikut terseleksi. Apa yang ingin saya lakukan, select what to do, get text. Nah, select column, di sini kita isikan ke title-nya, save. Kemudian hour-nya kita klik, lalu select what to do, get text, hour, save. Jadi seperti ini untuk level, get text, level, save. Untuk posted-nya 2 hours ago. Nah, ini mau 2 jam yang lalu atau sekalian ini juga boleh. Get text, updated, save, kemudian deskripsi, klik get text, description, save. Nah, kalau dirasa sudah cukup, semua datanya sudah kita save, kita pencet escape, ESC, kemudian kita klik lagi icon Automanya, kita stop recording. Nah, sekarang kita tes workflow yang barusan kita record dari halaman kosong ini asumsinya. Kemudian kita klik freelance Laravel developer, maka dia akan mengunjungi alamat yang tadi kita rekam, kemudian mengakses semua elemen yang ada tadi, dan akan ada notifikasi sukses. Tapi datanya di mana? Nah, kita perlu mengakses dashboardnya Automa, kemudian ya dari awalnya berarti dari dashboard, kemudian kita pilih workflow-nya tadi, ke log. Nah, di sini ada log freelance Laravel developer baru saja dijalankan dan sukses. Kita klik saja di sini. Di sini ada tampil lognya seperti apa, ada menu tabel dan variabel di bagian tabel. Nah, kita sudah mendapatkan semua data yang kita butuhkan. Nah, di sini saya mendapatkan 50 data. Ya, mau 50 atau 10 sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Jadi hanya dengan record workflow seperti itu saja kita sudah mendapatkan data dalam bentuk tabel. Atau Anda butuh yang format raw-nya juga ada. Ini format JSON-nya. Dan kita tidak perlu mengcopy kemudian menyimpannya secara manual, karena di sini ada menu ekspor data. Nah, untuk ekspor datanya sendiri ada 3 kategori, 3 jenis data yang bisa kita gunakan, ya JSON, CSV, dan plain text. Untuk JSON ya berarti akan mendownload format JSON yang barangkali memang kita butuhkan untuk aplikasi kita. Ya, JSON kan format umum standar seperti itu. Atau misalnya kita membutuhkan data ini untuk ya di share dalam bentuk Excel. Nah, kita bisa pilih yang format CSV. Ini kan bisa dibuka dengan Microsoft Excel dan bentuknya tabel yang lebih rapi. Bisa kita olah atau bisa kita olah jadi hal yang lainnya. Lalu kita juga bisa mendownloadnya dalam format plain text yang
Ya tentu ini perlu usaha lebih kalau ingin diproses lebih lanjut. Jadi paling JSON atau CSV sesuai dengan tujuan kita nantinya. Nah, hanya dengan menggunakan satu trigger kemudian menambahkan tabel berisi 1 2 3 4 5 variabel yang bisa kita gunakan, lalu kita record workflow-nya secara sangat mudah dengan mengakses list elemen dan item-item yang kita perlukan, maka kita bisa mendapatkan data segini banyak secara otomatis. Jadinya kalau kita ingin melakukan pengambilan data dengan tema yang lain, ya kita tinggal melakukan record workflow untuk data yang lain, misalnya ini diganti dengan logo designer atau yang lainnya, maka kita bisa dengan sangat cepat mendapatkan data-data dari Upwork dengan cara sesederhana itu. Ya, ini akan cocok untuk Anda yang memang membutuhkan dataset untuk keperluan aplikasi berikutnya, atau ya karena di sini kebetulan topiknya Upwork, untuk Anda yang mencari jobs terkini dengan keahlian yang Anda miliki, ya barangkali Anda tinggal klik seperti ini saja, maka Anda langsung punya akses datanya secara otomatis tanpa harus menelusuri satu persatu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, begitu saja contoh penggunaan Automa extension untuk melakukan scraping data. Tentu this is not the only option, bukan satu-satunya cara yang bisa Anda gunakan. Anda bisa melakukan connecting block di sini secara manual untuk mendapatkan kontrol yang lebih tinggi. Tentu saja Anda bisa melakukan ekspor data secara langsung dari sini, ya, tapi karena konteksnya kita cara yang sesimpel mungkin, karena ada fitur record, maka kita gunakan record workflow terlebih dahulu. Oke, seperti itu saja video kali ini, semoga bisa menginspirasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.